Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliza Azana. Saya di sini mengerjakan UTS yang berjudul tentang struktur dan juga fungsi rekrutmen anggota parlemen. Menurut Rothhago ada 3 fungsi rekrutmen anggota parlemen. Yang pertama yaitu ada dari segi ukuran, kemudian ada komisi parlemen dan juga jumlah majelis. Nah, dari yang pertama itu yaitu tentang dari segi ukuran, di mana segi ukuran tersebut berkorelasi positif dari segi jumlah penduduk. Dan yang kedua itu ada standing committee, di mana dalam standing committee itu menangani legislasi parlemen, yang komite di dalamnya itu permanen dan juga teratur, yang dibentuk dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang parlemen. Dan yang ketiga itu ada joint committee, di mana joint committee ini menengahi perbedaan antara dua majelis yang dalam pengambilan keputusan tentang parlemen. Nah, dan yang ketiga itu dari segi majelis, terdapat dua sistem yang digunakan. Yang pertama yaitu unikameral, di mana unikameral ini kekuasaan yang berkonsentrasi pada satu unit pusat. Dan yang kedua itu ada bikameral, di mana kekuasaan lembaga perwakilan itu dilakukan oleh dua majelis, yaitu dari segi majelis rendah dan juga majelis tinggi. Nah, kemudian ada fungsi parlemen. Menurut Rothhago terdapat 7 fungsi parlemen yang ada dari segi fungsi parlemen pemerintahan. Nah, yang pertama yaitu legislasi. Legislasi ini yang membuat undang-undang. Dan yang kedua itu ada fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini mengawasi bagian dari eksekutif. Dan yang ketiga yaitu perwakilan. Dalam perwakilan ini mewakili kepentingan dan juga menampung aspirasi dari masyarakat. Yang keempat yaitu ada deliberasi, di mana pengelolaan konflik untuk memperoleh penyusunan atau penyesuaian untuk menjadi pendengar. Dan yang kelima itu ada fungsi budgeting, di mana dalam fungsi budgeting ini pemerintahan menetapkan anggaran-anggaran yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam parlemen pemerintahan. Dan yang keenam itu ada membentuk pemerintahan. Dalam fungsi membentuk pemerintahan ini juga membentuk kabinet kerja. Dan yang ketujuh itu ada rekrutmen elit dan sosialisasi, di mana eksekutif tersebut itu diisi oleh anggota parlemen. Nah, kemudian ada hak-hak parlemen. Terdapat 3 hak-hak parlemen. Yang pertama itu interpelasi, di mana hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di dalam negara tersebut. Yang kedua itu ada angket, di mana untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting dan juga strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga itu ada mosi, di mana mosi ini sebagai hak kontrol yang paling ampuh yang digunakan di dalam parlemen. Dan rekrutmen rekrutmen parlemen itu dilaksanakan oleh melalui pemilihan umum yang dilaksanakan oleh legislatif. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang struktur, fungsi, dan rekrutmen anggota parlemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.